Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu masih kabar baik seperti dulu, bukan? Nah, berjumpa kembali bersama channel Halwani Video. Welcome to my channel. Pada episod ini kita masih membahas seputaran Pi Network, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari pionir. Kapan migrasi kedua dilakukan? Nah, mari kita simak penjelasan ini. Halo pionir semuanya, mari luangkan waktu beberapa menit saja untuk mendengarkan tentang apa yang perlu Anda ketahui tentang migrasi Pi Network dan cara kerjanya. Mungkin video ini dapat memberikan Anda jawaban atas segala hal tentang migrasi Pi dan kapan migrasi kedua akan dilakukan. Nah, apabila ada jawaban dari saudaraku semua, nanti bisa tulis di komentar YouTube. Yang pertama kita bahas dulu apa itu migrasi. Migrasi adalah proses mentransfer atau memindahkan Pi Anda dari aplikasi penambangan seluler jaringan Pi ke dompet Pi. Sangat penting untuk memigrasikan Pi Anda dari aplikasi ke dompet wallet Anda sebelum Anda dapat mengakses dan menggunakan Pi Anda. Apabila belum dimigrasikan, Anda belum bisa menggunakan koin Anda. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana saya dapat melakukan migrasi? Saudaraku semua, migrasi dilakukan secara otomatis. Anda ataupun kita tidak dapat melakukan migrasi secara manual. Setelah kita menyelesaikan semua daftar periksa mainnet dari nomor 1 sampai dengan nomor 8, kita secara otomatis ditambahkan ke antrian migrasi. Perlu kita ketahui, lulus KYC penuh merupakan prasyarat migrasi. Artinya, kita harus lulus verifikasi KYC sepenuhnya, bukan persetujuan sementara, sebelum sistem secara otomatis bermigrasi Pi Anda ke dompet. Apabila tentatif sebelum migrasi, kita harus menyelesaikan tentatifnya dulu apabila ada slot liveness. Tapi apabila tidak ada slot liveness, kita biarkan saja, nanti hilang sendiri tentatif tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk koin berpindah ke dompet? Karena migrasi dilakukan secara otomatis, sistem memilih kapan memigrasikan Pi ke dompet kita. Selain Pi berhasil dimigrasikan ke dompet kita, harap diperhatikan bahawa akan ada periode pending 14 hari minimal. Itu ada waktu pending minimal, ya. 14 hari. Maksimalnya kita tidak tahu, ya. Karena tidak ditentukan hari maksimalnya. Yang ada minimalnya 14 hari periode pending setelah selesai migrasi. Jika kita memiliki lockup, katakanlah lockupnya 50% selama 1 tahun. Setelah periode pending 14 hari atau beberapa hari ke depan, 50% masuk ke saldo tersedia kita. Sementara 50% lagi masuk ke saldo terkunci Anda. Ya, hingga setelah 1 tahun baru terbuka dan dapat dipindahkan ke saldo tersedia kita. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, migrasi saya telah dalam antrian selama waktu lama sekali. Sampai sekarang. Mengapa? Ada juga ya yang begitu bukan 14 hari. Tapi waktu yang sangat lama. Ya.
Migrasi adalah wewenang Kortim dengan segala aktivitas dan dukungan kita untuk P-Network. Migrasi hanya memerlukan waktu lebih lama dalam antrian, ya. Hanya jika kita dalam persetujuan tentatif atau KYC kita dalam peninjauan dan belum divalidasi sepenuhnya. Dalam kasus ini, antrian kita akan memerlukan waktu lebih lama hingga kita benar-benar lulus KYC. Kemudian dalam beberapa hari atau jam atau bulan, sistem akan memigrasikan P kita. Kemudian pertanyaan lagi, kapan migrasi berikutnya dilakukan? Artinya migrasi kedua, ya. Migrasi dilakukan sedikit demi sedikit dan kita hanya dapat memigrasikan P yang ada di saldo yang dapat dipindahkan. Kita ulang sejenak. Migrasi pertama hanya akan terdiri dari P yang anda tambang secara individual. Ya, tidak termasuk segala bentuk bonus dari upline, bonus dari referral, bonus dari lingkaran keamanan dan bonus utilitas. Itu tidak termasuk, ya. Ini adalah set P pertama yang akan dipindahkan ke dompet anda. Saldo yang belum terverifikasi terdiri dari segala bentuk bonus tim penghasil, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, upline, referral dan anggota lingkaran keamanan juga utilitas kita, ya. P di saldo yang tidak terverifikasi secara bertahap akan dapat ditransfer di saat bonus dari referral kita memverifikasi KYC. Jadi bonus yang dari referral kita yang sudah KYC dan migrasi itulah yang dapat ditransferkan ke saldo kita ataupun ke dompet kita, ya. Migrasi berikutnya setelah migrasi pertama, ya, belum diumumkan dan kita tidak tahu kapan Kortim akan mengizinkan para pelopor bermigrasi untuk kedua kalinya. Kita ini migrasi kedua belum diumumkan oleh Kortim, ya. Masih banyak pelopor yang belum bermigrasi untuk pertama kalinya. Artinya ditunggu dulu migrasi pertama bagi pionir yang belum bermigrasi. Dalam hal itu, Kortim akan berusaha melihat bagaimana mayoritas dapat bermigrasi pertama sebelum pionir bermigrasi kedua. Artinya Kortim bermigrasi dulu pionir yang belum migrasi satu kali pun. Baru nanti dimigrasi para pionir yang akan migrasi kedua. Jadi, Kortim akan melakukan migrasi berikutnya atau kedua setelah Open Network. Jika kita telah bermigrasi pertama kali, tetap tenang dan terus menambang. Jangan kita khawatir tentang kapan migrasi anda berikutnya akan terjadi. Ya, biarkan pionir lain bermigrasi terlebih dahulu. Migrasi kedua akan segera datang, tetapi tidak dalam waktu dekat dan mungkin di Open Mainnet. Ya, artinya setelah Open Mainnet dilakukan. Hanya itu saja penjelasan tentang migrasi pertama dan migrasi kedua dilakukan oleh Kortim. Ya, bagi yang sudah migrasi, bersabarkan diri kita dulu. Kasih kesempatan untuk dimigrasikan kawan-kawan pionir kita yang belum migrasi satu kali pun. Ya, kita tunggu saja Open Network dan Open Mainnet dibuka. Sesudahnya baru kita dapati pengumuman dari Kortim bahwa akan dilakukan migrasi kedua. Ya. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikuti terus berita terbaru di channel Halwani Video. Salam untuk sahabatku semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.